Selamat datang di Mana Recaps. Ini adalah spoiler dari serial Limit Breaking Genius Mage. Jadi hati-hati dan jaga diri. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Manhwa ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah menara sihir di malam hari. Di salah satu lantai atas, lampu masih menyala dan kita mendengar seorang pria menjerit sementara rantai-rantai terlihat di seluruh ruangan. Seseorang menyuruhnya untuk tetap sadar dan mengatakan bahwa mereka baru saja memulai, jadi dia tidak boleh pingsan sekarang. Kita mendengar pria lain berkata bahwa dia akan menyuntikkan stimulan sekali lagi, menyebabkan teriakan yang bahkan lebih keras dari sebelumnya, sementara darah terlihat menyembur keluar. Mereka menyebut bahwa percobaan itu berlangsung selama 461 detik, dan tampaknya kali ini sedikit lebih lama berkat reagen yang mereka gunakan, karena hasilnya sangat jelas. Subjek eksperimen yang berbakat memang berbeda. Kita melihat subjek uji coba itu berlumuran darah, dan diketahui bahwa dia berada di dalam menara sihir Bohemian. Ada sekelompok orang yang sedang melakukan penelitian terhadapnya. Ternyata angka 461 itu merujuk pada stimulan sirkuit kekuatan sihir ke-72. Mereka mulai membahas efek dari stimulan terhadap tubuh pria itu. Seseorang yang saya kira adalah kepala menara mengatakan bahwa mereka juga perlu menyuntikkan stimulan untuk memperluas ingatan, dan dia menatap tajam ke arah subjek uji coba. Ini adalah menara terkuat di Kekaisaran. Pria itu mengatakan bahwa dia sedang sekarat secara perlahan. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti dia, yang katanya memiliki kecerdasan luar biasa, bisa berakhir seperti ini, jawabannya sangat sederhana. Dia terlalu tinggi untuk orang selevel dirinya. Pihak menara sihir memerintahkan agar stimulannya dimanifestasikan secara paksa. Pria itu mulai memuntahkan darah, matanya terlihat sangat tegang. Dia mulai merasakan nyeri hebat di dadanya dan menjerit lebih keras dari sebelumnya. Dia mulai memohon agar mereka menghentikannya. Rantai-rantai berderak saat dia terus mencoba melepaskan diri, memohon agar mereka berhenti. Sang kepala menara berkata bahwa dia sangat berisik, lalu menyuruh semua orang untuk melaporkan hasilnya setelah eksperimen selesai. Mereka menjawab, dipahami, dan dia pun pergi. Sementara pria itu hanya bisa bertanya-tanya mengapa dia sekarat di tempat yang selama ini menjadi mimpinya. Saat darahnya mulai mengisi lingkaran sihir di lantai, dia kembali disuruh untuk tetap sadar. Mereka mulai menarik rambutnya. Lalu kita mengetahui bahwa nama pria itu adalah Verdan. Dia diejek karena tidak memiliki bakat sama sekali sebagai penyihir. Rupanya dia menjadi seperti ini karena dulu pernah dipuji sebagai anak yang agak pintar, dan itu membuatnya jadi sombong. Itulah sebabnya sekarang kekuatan hidup dan pengetahuannya sedang diekstraksi di laboratorium penelitian rahasia ini. Salah satu peneliti mengejeknya, menyuruhnya untuk sok pintar seperti dulu. Tetapi tampaknya Verdan bahkan hampir tidak bisa berbicara dan matanya hanya menatap lantai. Kita melihat seekor semut merayap masuk. Orang itu bertanya apakah Verdan tuli karena tidak menatapnya, lalu bertanya apa yang menarik perhatiannya. Dia melihat ke bawah dan melihat salah satu semut dari eksperimen. Dia marah dan berkata bahwa mereka harus mengelola hal seperti ini dengan lebih baik, karena bahkan hal sesederhana ini pun tidak bisa mereka urus. Nama pria itu adalah Weller. Dia menginjak semut itu, memanggil mereka semua tidak berguna, dan mengatakan bahwa Verdan sendiri pada dasarnya hanyalah seekor serangga, karena dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan sihir untuk memutuskan satu rantai pun. Itulah sebabnya tidak ada reaksi apapun darinya, dan itu bagus bagi mereka, karena berkat Verdan, sekarang mereka memiliki subjek eksperimen peringkat S untuk dimainkan. Kita mengetahui bahwa sebenarnya Verdan masuk ke menara sihir bersama temannya. Namun, temannya mendapat sponsor untuk belajar di luar negeri. Mereka merasa kasihan pada temannya, Roland, karena harus memiliki seseorang seperti Verdan di sisinya. Verdan mulai diejek karena sangat tidak berbakat. Saat dia menatap bangkai semut itu yang tubuhnya hancur, dia berkata bahwa dia mengerti dan menggertakkan giginya. Dia berkata bahwa semua yang terjadi saat ini hanya karena dia lemah. Dia mulai bergumam, dan Weller menyuruhnya bicara lebih keras. Verdan lalu berteriak, menyuruh mereka semua diam, sambil menangis air mata darah. Semua ini bermula 15 tahun lalu. Dia tumbuh di panti asuhan karena tidak memiliki orang tua. Satu-satunya yang dia inginkan hanyalah menjadi penyihir hebat. Akhirnya, dia masuk ke menara sihir sebagai pekerja biasa dengan harapan bisa mempelajari sihir. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menjadi penyihir karena batas pertumbuhannya ditentukan hanya sampai peringkat 1. Itu adalah hasil dari tes kompatibilitas sihir yang dia ambil saat usia 7 tahun, yang intinya menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi penyihir karena dia benar-benar tidak berbakat. Bagi Verdan, itu sama saja dengan hukuman mati, karena cita-citanya hanyalah menjadi seorang penyihir. Tapi meskipun begitu, dia tidak pernah menyerah, karena itu adalah satu-satunya impiannya. Secara diam-diam, dia mengintip buku-buku sihir yang ditinggalkan di kamar-kamar saat bekerja sebagai buruh di menara sihir. Dia juga mempelajari inti dari berbagai buku yang ada di perpustakaan menara, dan walaupun dia tidak punya banyak kekuatan sihir,
sihir, dia percaya diri dalam hal kecerdasan. Beberapa tahun kemudian, dia mulai dipuji sebagai jenius dan akhirnya bisa menjadi peneliti di menara sihir. Seorang pria mengatakan bahwa Verdun sebenarnya lebih dari sekadar jenius, karena tidak mungkin seorang peneliti biasa bisa memikirkan sesuatu seperti itu. Ini adalah hal yang akan diakui oleh seluruh menara sihir, bahkan oleh Master Balrog sekalipun. Saat itulah dia menyadari kebenarannya sendiri, bahwa bahkan dia tidak tahu bahwa kecerdasannya bukan hanya bakat, melainkan masuk ke wilayah kejeniusannya. Dia berterima kasih kepada peneliti lain bernama Lucard dan berkata bahwa dia perlu membuktikan tesisnya sebelum dipresentasikan, dan semua ini terjadi berkat bantuannya. Lucard lalu bertanya apa maksudnya, dan apakah Verdun belum pernah menunjukkan tesis itu kepada orang lain. Verdun menjawab bahwa benar, hanya Lucard satu-satunya orang yang pernah melihatnya. Lucard adalah satu-satunya peneliti yang dekat dengannya, dan setelah sekian lama akhirnya dia merasa diakui. Dia pikir dia akan bisa tetap tinggal di menara sampai akhirnya mempresentasikan tesis itu, tapi ternyata sudah terlambat saat dia mengetahuinya. Dia langsung menemui Balrog, memohon agar mempercayainya bahwa tesis itu adalah miliknya. Tesis itu hilang sehari sebelum dipresentasikan, dan Lucard justru mengklaimnya sebagai miliknya dan menyerahkannya ke menara. Balrog bertanya, apakah dia benar-benar mengatakan bahwa penulis teori kelangsungan multidimensi itu adalah dia? Verdun benar-benar percaya bahwa Master Menara Sihir, Balrog, tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia berkata bahwa dia akan menjelaskan semua hal tentang tesis itu jika memang harus membuktikannya. Balrog menjawab bahwa ini sungguh mengejutkan. Dia tidak menyangka bahwa ada bakat sebesar itu di antara para peneliti biasa. Sambil berdiri di hadapan Verdun, Balrog meletakkan tangannya di bahu Verdun, dan itulah momen yang paling dia sesali dalam hidupnya. Dengan senyum jahat penuh niat buruk, Balrog berkata, datanglah ke laboratoriumku dalam 2 hari. Saat malam, Verdun lalu berkata, andai saja saat itu aku kabur, aku tidak akan hidup seperti sampah begini, dan aku pasti sudah bebas. Kita kemudian melihat mereka melemparkannya ke dalam sel. Ternyata ini adalah awal mula dia dikurung secara paksa di laboratorium, dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Weller berkata bahwa Verdun selalu penuh dengan perlawanan yang sia-sia, dan besok mereka akan meningkatkan intensitas eksperimen. Jadi dia sebaiknya harus melihatnya. Verdun berkata bahwa dia menjalani hidup sebagai buruh di siang hari dan subjek uji coba di malam hari. Dia diperintahkan untuk menciptakan lingkaran sihir dan membuktikan teori dalam tesisnya. Mereka menyuntikkan obat ke dalam pembuluh darahnya, lalu mengamati reaksinya, demi menciptakan ramuan baru dan membuktikan efektivitasnya, dengan cara mengorbankan hidupnya sendiri untuk menara sihir. Bahkan jika dia mencoba memberitahu orang lain, tidak akan ada yang percaya. Satu-satunya yang dia terima hanyalah ancaman dari Master Menara, yang akan membunuh orang-orang yang dia sayangi. Saat dia terbaring sendirian di dalam sel yang pengap dan suram, dia berkata bahwa dia hanya ingin semuanya berakhir. Tampak sangat putus asa. Dia berkata bahwa saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mulai bermimpi tentang masa kecilnya, bermain bersama sahabatnya, Roland, berlari mengejarnya sambil tertawa. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan kenapa dia bermimpi seperti ini. Mimpi itu terus berlanjut ke masa ketika dia pertama kali bekerja sebagai buruh di Menara Sihir. Roland saat itu berkata bahwa mereka akan menjadi penyihir hebat bersama-sama, dan mereka harus berjanji untuk berusaha keras. Hari itu mereka mengikat janji. Tapi seperti yang kita tahu, semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Andai saja potensi pertumbuhannya sedikit lebih tinggi, mungkin segalanya akan berbeda. Mungkin dia akan menjalani hidup yang selalu dia impikan. Saat dia mengulurkan tangannya dari balik jeruji sel, dia sadar bahwa semua mimpinya hanyalah ilusi, dan bahwa dia harus menerima kenyataan bahwa semuanya telah berakhir, dan dia kemungkinan besar akan mati di sel ini. Air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia tergelincir menyandar ke dinding. Semut-semut mulai membanjiri ruangannya, dan dia berkata bahwa dia selalu mendengar suara itu setiap kali eksperimen dilakukan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, karena dia tak punya kekuatan yang tersisa. Baginya, lebih baik mati saja. Tiba-tiba, terdengar suara lain yang bertanya, apakah itu benar-benar yang kamu pikirkan? Suara itu berkata, tidak mungkin itu perasaanmu yang sesungguhnya, setidaknya belum. Ternyata suara itu berasal dari semut yang berbicara padanya, berkata bahwa ini belum berakhir, karena dia masih hidup. Demi balas dendam dan bertahan hidup, dia harus bertahan. Setiap kali mereka mengira telah menang, sedikit demi sedikit dia akan terlahir kembali, dan tidak akan pernah diinjak-injak lagi. Itulah satu-satunya cara agar dia bisa menguasai kekuatan besar. Dia akan melampaui batasannya, bukan karena ingin, tetapi karena memang harus. Verdun menggenggam tangannya erat dan berkata, ini belum berakhir. Dia menatap ke arah cahaya bulan, dan mulai merasakan harapan. Dia berkata bahwa siklus rasa kasihan terhadap diri sendiri ini terjadi hampir setiap hari, dan telah berlangsung selama 7 tahun terakhir. Namun, itu adalah sesuatu yang telah dia biasakan demi membangun senjata balas dendamnya, teori yang tak bisa dia pecahkan sebelumnya. Dia akhirnya menyadari bahwa kecerdasan saja tidak cukup di hadapan kekuatan besar. Jika memang begitu, dia harus menentang takdirnya sendiri. Dia akan menyusun ulang kerangka teoritis dan menyelesaikan sebuah metode rekonstruksi tubuh yang belum pernah ada sebelumnya. Dia akan menyebutnya sebagai
teori menentang langit, Theory of Defying Heaven. Dia telah menyelesaikan semacam lingkaran sihir, menggunakan seluruh ruangan sebagai dasarnya. Tangannya mulai bersinar, dan dia berkata, aku akan menembus batasku. Besok, kita pun mengetahui bahwa teori menentang langit akan memungkinkan dia merekonstruksi tubuhnya. Dan teori itu baru bisa diselesaikan setelah dia menerima kematian. Sekarang yang tersisa hanyalah membuktikan teori tersebut, dan dia membutuhkan sebuah artefak yang bisa membuatnya melafalkan sihir hanya satu kali saja. Meskipun itu akan membuat tubuhnya yang tak punya sihir hancur berkeping-keping. Besok pagi, dia akan merebut kembali kebebasannya. Meskipun itu berarti harus melalui kematian. Malam yang panjang pun berlalu, dan akhirnya tiba hari ia menjalankan rencananya. Pintu selnya terbuka, dan seseorang berkata, sudah waktunya bersihkan laboratorium alkimia. Weller memanggilnya sampah, menyuruhnya berhenti berdiri saja, dan segera bersihkan, serta menambal lukanya sendiri. Weller bertanya apakah dia akan merengek hanya karena sedikit eksperimen, dan mengingatkannya bahwa festival akan segera datang. Jadi jangan pernah berpikir untuk bermalas-malasan. Verdan tidak menjawab. Weller pun bertanya apakah dia tidak bisa mendengar atau bagaimana. Verdan akhirnya berkata, aku akan pergi sekarang, lalu mulai berjalan keluar. Di dalam hatinya, dia menyadari bahwa dia hanya perlu bertahan 1 hari lagi saja. Dia harus menahannya 1 hari terakhir ini. Saat dia sedang membersihkan lab alkimia, memastikan semuanya bersih tanpa celah, terdengar suara seorang wanita bertanya, apakah dia sedang membersihkan sendirian? Ternyata itu Roland, dan dia bertanya apa yang membawanya ke sini. Roland menjawab bahwa dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman sebelum pergi. Verdan mengatakan bahwa dia memang sempat menyebutkan bahwa dia akan belajar di luar negeri, di kota sihir Vente. Suatu kehormatan khusus yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki bakat luar biasa. Verdan berharap semuanya berjalan lancar, dan Roland mengatakan bahwa tawarannya masih berlaku. Dia masih bisa ikut ke Vente. Berbeda dengan tempat ini, di sana dia tidak perlu berurusan dengan orang-orang arogan yang meremehkannya, dan mungkin dia akan menemukan kesempatan baru untuk belajar di kota sihir. Roland juga menambahkan agar dia jangan salah paham. Dia hanya ingin seseorang untuk diajak bicara, itu saja. Verdan memanggilnya dan berkata bahwa dia akan tetap tinggal di sini. Roland tampak sedikit sedih dan berkata bahwa dia akan mengiriminya surat, lalu naik ke dalam keretanya. Verdan menatap kepergiannya, dalam hati berkata bahwa Roland tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan dia juga tidak tahu apa yang telah Verdan alami selama ini. Namun tetap saja, Verdan merasa bersyukur, karena itu berarti Roland tidak akan terlibat dalam rencananya.